Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Zahar, Kepala Seksi MSKI. Yang saya hormati Bapak, Ibu, pejabat pengelola SDM di Satker, KPU Kabupaten Solok, Kemenak Kota Solok, Kemenak Kabupaten Solok, Kemenak Kabupaten Solok Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, dan Balitku Tropika, serta para pejabat fungsional hasil in-passing dan penyelenggaraan jabatan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara daring menggunakan aplikasi Zoom untuk tentunya menindaklanjuti workshop kemarin ya terkait dengan aplikasi e-Jabung ya. Nah, khususnya untuk hari ini adalah di submodul DUPAK, daftar usulan penilaian angka kredit. Bapak dan Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang memenuhi undangan kami, sehingga tentunya harapan kami hal-hal terkait dengan pemenuhan kewajiban untuk pengisian angka kredit jabatan fungsional khususnya di bidang perbendaharaan negara dapat terlaksana dengan baik untuk satker-satker lingkup KPPN Solok. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin beberapa hal kemarin sudah disampaikan pada saat workshop dengan Kanwil ya. Tapi mungkin ada yang masih belum jelas, masih perlu ditanyakan. Nanti pada saat FGD di pagi hari ini, harapan kami tentunya permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Tapi karena ini tentunya hal baru, apabila nanti ternyata ada pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang sekiranya kami belum bisa memutuskan perlakuannya seperti apa, tentunya akan kami tindak lanjuti, kami teruskan ke kantor pusat kami. Setelah memperoleh jawaban, akan sesegera mungkin diinformasikan ke Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu semuanya, tentunya kami berharap FGD ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan menghasilkan output yang kita harapkan bersama. Hak dan kewajiban dari Bapak dan Ibu pada jabatan fungsional ini dapat terpenuhi dengan baik, dan semua persyaratan dapat Bapak dan Ibu penuhi, dan kami proses selanjutnya sehingga barangkali terkait dengan kenaikan pangkat atau penilaian angka kredit yang disahkan itu berdasarkan per periode itu dapat terpenuhi oleh Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti Bapak dan Ibu bisa meneruskan dengan para narasumber ya. Mbak Widya, Mas Bayu, dan Mbak Tioma tentunya akan insya Allah seoptimal mungkin membantu Bapak dan Ibu
dalam pemenuhan atau pengisian daftar usulan penilaian angka kredit untuk periode semester 1 ya, tahun 2021. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasi sehingga acara ini bisa terselenggara. Demikian, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke para narasumber. Silakan. Baik. Baik, salam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi disampaikan sama Bapak Kepala KPPN Solo, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat fungsional dan juga Bapak Ibu pejabat kepegawaian atau pengelola sumber daya manusia yang ada di Satuan Kerja. Hari ini agenda kita adalah fokus group discussion, jadi berbeda dengan agenda hari sebelumnya yaitu sosialisasi. Jadi di sini nanti kita berdiskusi terkait hal-hal yang kemarin telah disampaikan. Apabila pada kegiatan kemarin itu kita lebih berfokus untuk seluruh ya mitra kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat. Hari ini kita berfokus untuk satuan kerja yang bermitra di KPPN Solo. Suara itu dikecilin. Ya, itu aja dikecilin suara. Sudah jelas Bapak Ibu suaranya? Tadi kecil ya suaranya ya, mungkin lanjut aja saya sampaikan. Sebagaimana kemarin kita mendapatkan sosialisasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan ya, di situ narasumbernya dari berbagai pegawai yang ada di KPPN dan juga Kanwil. Maka kali ini kita akan membahas lebih detail lagi, yaitu untuk satuan kerja yang bermitra dengan KPPN Solo. Nanti di sini Mbak Widya juga Mbak Tioma akan menyampaikan langkah-langkah time frame yang akan kita kerjakan bersama Pak Ibu. Karena memang kami juga menyadari ini hal yang baru ya, termasuk nanti bagaimana timeline apa yang harus kita kerjakan di awal hingga nanti periode akhirnya yaitu penilaian. Tentu harapannya kami tidak ingin jabatan fungsional ini memberikan kerugian gitu bagi kita semua, baik itu penilai ataupun Bapak Ibu yang nantinya akan dinilai.
Mungkin di bahasan pertama nanti kita akan mempelajari terkait timeline, mulai dari pembentukan mungkin SK penilainya seperti apa, termasuk juga nanti ada sedikit simulasi terkait aplikasi Jabung untuk submodul Dupa gitu kan ya. Mungkin saya nggak berpanjang lebar, nanti Mbak Widya akan sedikit mungkin menyampaikan terkait paparan yang kemarin, kita ulang sedikit, tapi kita nggak semuanya kita ulang gitu, Bapak Ibu. Nanti kita lebih ke interaktif, tanya jawab seperti apa sih mekanismenya dan apa-apa yang harus kita semuanya ya, bukan hanya Bapak Ibu, tapi kita semuanya baik dari KPPN maupun Bapak Ibu yang menjadi pejabat fungsional dan juga nantinya pejabat-pejabat baik itu kepegawaian atau sumber SDM yang ada di tempat Bapak Ibu yang akan menjadi salah satu unsur penilai gitu kan. Mungkin untuk kesempatan pertama mungkin Mbak Widya nanti akan share screen dan juga memberikan sedikit paparannya terkait dengan jabatan fungsional. Pada Mbak Widya mungkin dipersilakan, Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya ngecek itunya kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini kita akan sosialisasi terkait, bukan sosialisasi mungkin ya, lebih ke FGD, Focus Group Discussion. Tetapi kita terlebih dahulu akan mereview sedikit materi kita kemarin, terutama mengenai timeline, karena sudah mendekati dengan jadwal-jadwal yang ditetapkan dalam Per 26 tahun 2020, dan juga kita harus segera menyusun SK tim penilai, sehingga kita lebih mengerucut bahasanya kepada hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Jadi, nah, ini tentang timeline. Nah, ini untuk timeline penilaian dari angka kredit Bapak Ibu. Nah, pada periode pertama atau semester 1 ini, usulan angka kredit dari Jafung itu terakhir 7 Juli. Jadi sudah cukup dekat ya waktunya Bapak Ibu. Sampai itu di menu nanti pejabat pengusul angka kredit itu sudah harus masuk pada tanggal 10 Juli. Dan untuk sidang pleno tim penilai itu pada tanggal 20 Juli dan penetapan angka kreditnya maksimal 25 Juli. Dalam hal tanggal ini yang ditetapkan dalam Per 26 adalah hari libur kerja atau libur nasional, maka batas kegiatannya adalah hari kerja setelahnya. Nah, untuk penilai, tim penilainya, dia ini apa itu? Ininya kenapa ya? Oh, hilang sendiri itu, Plismo. Apa di tempat saya? Lanjut aja. Oh, enggak kayak gitu. Nah, tim penilai untuk Bapak Ibu yang analis pengelolaan keuangan APBN itu nanti akan penilaiannya dari Kanwil, lingkup Kanwil DJPB Sumatera Barat. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang
Pranata Keuangan atau PK. Nah, itu tempat nilainya dari KPPN. Jadi mungkin yang menjadi headline kita dalam waktu terdekat ini ada dua hal ya. Pertama, penyusunan SK. Kedua, penginputan angka kredit bagi masing-masing pejabat fungsional. Nah, saat ini yang menjadi tim penilai di lingkup instansi itu adalah sesama pejabat fungsional dan juga sesama tim penilainya untuk APK APBN ahli pertama dan ahli muda di instansi vertikal, maka ketua timnya adalah Kepala Kanwil DJPB. Nah, anggota timnya adalah sesama APK APBN pada instansi vertikal, pejabat administrator atau pengawas yang memiliki kemampuan atau pengetahuan terkait pengelolaan keuangan APBN pada Satker jabatan fungsional. Jadi ini dimungkinkan gitu jika ada pejabat eselon 3 atau eselon 4 di Satker Bapak Ibu untuk menjadi penilai. Juga pejabat atau pelaksana yang memiliki kemampuan terkait pengelolaan keuangan pada KPPN Mitra Kerja Satker. Dan APN pada Kanwil Mitra Kerja Satker Jabatan Fungsional. Tetapi untuk bisa angka kredit yang diusulkan seorang Jafung itu sampai kepada tim penilai, nantinya ada user admin. Nah, karena sangat terkait sekali dengan penilaian, maka nanti kita akan mendata dari Satker Bapak Ibu siapa saja yang menjadi admin di KL-nya masing-masing. Nah, itu tadi untuk yang analis. Sedangkan untuk yang Pranata Keuangan, maka ketua timnya adalah Kepala KPPN, sekretaris timnya adalah pejabat pengawas atau pejabat fungsional ahli muda sebagai subkoordinator yang membidangi kepegawaian. Nah, anggota timnya sesama Pranata Keuangan, sesama pejabat fungsional, pejabat administrator atau pengawas pada Satker yang seorang Jafung, atau juga pada KPPN Mitra Kerja Jafung. Juga PTPN pada KPPN Mitra Kerja Jafung. Nah, ini contoh penilaian. Nantinya seorang Jafung itu masing-masing akan dinilai oleh dua orang penilai. Jadi sekretaris akan mendistribusikan angka kredit yang sudah dimasukkan, dupak yang sudah dimasukkan seorang Jafung dan didistribusikan kepada dua orang penilai. Nah, ini adalah contoh penilaian ya, simulasi penilaian ketika ada dua orang penilai yang berbeda gitu penilaiannya. Jadi Jafung memasukkan angka kreditnya 2 gitu. Sedangkan menurut tim penilai adalah 1. Nah, ini nanti yang kita selesaikan dalam sidang pleno. Ini contoh dupaknya. Nah, Bapak Ibu nanti dupaknya dicetak, ditanda tangan dan diupload kembali ke eJafung, aplikasi eJafung. Mungkin itu saja sekilas materinya biar kita nanti cukup banyak waktu untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bisa nanya, Mas? Izin nanya bisa Mas Bayu? Nanti Mbak, sebentar Mbak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Widya. Baik, terima kasih Mbak Widya. Mungkin apa yang disampaikan Mbak Widya itu kemarin juga mungkin secara garis besar juga sudah disampaikan. Jadi di sini nanti mungkin kita fokuskan, kan kita juga nggak tahu ya Bapak Ibu ya pengangkatannya, datanya yang ada di kita, maksudnya yang kita terima dari pusat sama data yang memang secara manual kita inventarisir kemarin kan
ada berapa sih pejabat fungsional yang ada di lingkup mitra kerja KPPN Solo gitu? Mana yang PTPN, mana yang APK ya, APK sama PK itu kita sendiri juga belum nggak semuanya teridentifikasi gitu. Jadi di sini nanti kita mungkin yang pertama menganalisis berapa ada PK yang ada di KPPN dan juga APK yang ada di KPPN, termasuk jenis-jenisnya mulai dari APK apa aja itu? Muda, madya seperti itu ya. Masalahnya datanya di KPPN sendiri kita cocokkan dulu dengan data yang ada di tempat Bapak Ibu. Siapa yang PK sama APK itu. Nanti setelah itu mungkin timeline selanjutnya kita menentukan tim penilainya gitu yang ada di tempat Bapak Ibu. Oh, gambaran. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan diskusi kita kali ini, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa raise hand ataupun juga di kolom chat ya. Jadi kita di sini diskusi permasalahan-permasalahan apa yang mungkin bisa kita jawab. Kalau kan nanti mungkin kita list ya, kita sampaikan ke yang lebih memahami ya terkait kebijakan ini. Mungkin sampai ke SK. Silakan Bapak Ibu. Mungkin yang timeline pertama kita nanti kita pembentukan SK ya Bapak Ibu ya. Terkait nanti jabatannya APK ataupun PK, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan ke saya datanya. Jadi listnya itu jelas itu PK apa, APK apa gitu. Jadi nanti biar kita inventarisir lagi. Nah, cuman selanjutnya mungkin kita mulai dari pembentukan admin dulu ya. Data adminnya. Data admin. Seperti apa datanya? Yang membidangi kepegawaian di. Berarti kalau dibentuk lagi enggak bisa. Karena ada yang ternyata Javin itu dia jadi admin juga, nggak boleh ternyata. Ada nggak yang kayak gitu kasusnya Mas? Oh nggak boleh admin itu juga Javin. Nggak boleh. Karena nanti untuk milih penilai itu kali ya. Silakan Mbak Ibu yang ada pertanyaan atau diskusi kita terkait dengan Japung ini. Yang pertama mungkin kita penunjukan adminnya ya nanti Mbak Ibu ya. Adminnya, habis itu kita bikin SK ya, SK tim penilai.
Mas, halo. Halo, ya, gimana Pak Hafid? Oke. Ya, untuk pertanyaan pertama mungkin Mas, mengenai admin ini teknisnya gimana Mas? Kebetulan kita juga merangkap admin Mas. Ya, Mungkin banyak, ini banyak sekali yang mau ditanyakan nih Mas. Ini untuk awal itu dulu Mas. Oke, kita diskusi aja sampai santai kita. ya, terima kasih pertanyaannya ya Pak. Jadi ini terkait yang merangkap gitu ya antara Jafung dengan admin Satker. Jadi ternyata ini memang banyak kasus seperti ini. Nah, kemarin sudah dibahas secara teknis di grup pusat. Teknisnya jika ada yang merangkap Jafung juga sebagai admin Satker, pertama Satker mengisi form perubahan. Mengisi form perubahan nanti kita akan berikan format formulir perubahannya. Jadi disampaikan kepada KPPN form perubahan. Yang kedua, admin KPPN menambah user admin Satker baru seperti pendaftaran admin Satker biasanya. Dan kemudian admin KPPN akan menonaktifkan user admin Satker lama dengan cara akan memilih role dan menghapus. Jadi seperti itu, tidak diperkenankan seorang Jafung itu merangkap antara Jafung dengan admin Satker. Jadi adminnya ini memang harus orang kepegawaian. Iya Pak. Ya. Jadi kalau dapat ya bagian kepegawaian gitu ya, Pak Hafiz ya, bagian yang mengelola SDM atau kepegawaian. Gitu. Adminnya. Kalau untuk masuk sedikit ke aplikasi Jafung Mas. Halo? Oke, silakan. Tapi yang tadi oke ya, kita udah jelas ya, mungkin buat. Jadi oke ya. Ini masuk ke aplikasi sedikit Mas. Ya. Kita kemarin sudah melengkapi profil di aplikasi Jafung. Oke. Di modul pengangkatan itu kan ada atasan langsung. Oke, ya. Kemudian ada pejabat pengusul penyusunan angka kredit. Ketika kita mau menginput pejabat pengusul ini tidak bisa Mas. Yang keluar katanya data kedudukan tidak ditemukan. Itu gimana maksudnya tuh? Apa solusinya teman? Kita sudah input NIP KPA kan kepala satker kan Mas, pejabat pengusulnya. Setelah kita input NIP, yang muncul tidak muncul datanya, yang muncul data kedudukan tidak ditemukan katanya. Itu kan masalahnya di mana tuh Mas? Kalau jadi begini Pak, karena ini mungkin aplikasinya masih baru running ya, memang banyak catatan-catatan kendala dalam aplikasinya. Itu pertanyaannya terkait aplikasi sangat sangat umum gitu, banyak. Tetapi dari pihak kantor pusat itu belum fiksasi ke kita gitu. Jadi mungkin kita inventarisir dulu apa saja persoalan-persoalannya di kita, nanti biar jadi masukan ke tim teknis yang menangani aplikasi, begitu Pak. Oke. Oh, lanjut ya Mbak ya, ini masih ada Mbak. Oh, setelah kita menginput profilnya kan sudah dilengkapi, kemudian ada mengisi penetapan angka kredit. Kemudian lanjut dengan SKP. Ketika kita mau menambah SKP ini muncul data Pak belum ada atau masih dalam proses katanya. Pastikan Pak sudah direkam atau disetujui.
Kemarin kita udah menyusun Paknya, katanya udah siap untuk diverifikasi. Berarti memang harus ditunggu penetapan Pak dulu, baru kita nanti bisa menyusun SKP gitu Mbak ya? Kenapa? Persetujuan penetapan angka kredit. Jawab. Enggak, maksudnya kan kita juga nggak sama, kita langsung. Maksudnya mungkin kita bisa dipandu Mbak, mulai dari penginputan penyelesaian profil, kemudian baru penetapan Pak, kemudian SKP. Gitu. Nanti baru kita bicara Dupa gitu, sebelum masuk ke Dupa. Mungkin kita bisa dipandu sedikit langkah-langkahnya, karena kita terkendala kemarin ketika memasukkan SKP, terbentur angka kreditnya belum ditetapkan katanya Pak. Mungkin itu maksudnya Pak. Oh, maksudnya angka kredit belum ditetapkan ini apa mungkin ini Pak, angka kredit awal yang ada di SK itu sudah dimasukkan atau belum Pak? Udah diinput. Terus kendalanya bagaimana Pak? Katanya siap untuk diverifikasi. Berarti kita harus menunggu proses itu dulu, baru kita menginput SKP. Oh iya, verifikasi oleh admin itu ya Pak ya? Ya berarti memang sekarang kita ini ya Mas ya, konfirmasi dulu admin, jadi biar bisa diverifikasi, karena memang kalau di alurnya harus ini melakukan validasi dan persetujuan baru SKP. Nah mungkin langsung didata aja kali Mas, gimana? Yang admin. Jadi gini, admin Satker. Jadi kalau di alurnya itu setelah si Japung merekam, nah barulah ini kan sudah diverifikasi oleh admin Satker. Apa masalahnya kan di sini Bapak tadi kan merangkap. Oh iya betul. Berarti harus lakukan perubahan dulu ya. Iya, Jadi adminnya nanti yang memverifikasi. Oh gitu. Iya. Kalau sudah disetujui verifikasi baru bisa ke SKP gitu ya. Yang penting kita langkah pertama untuk Pak Hafiz ini kan perubahan admin dulu itu ya, memisahkan admin dengan Japungnya dulu nanti. Iya. Mungkin juga bagi Bapak Ibu yang lain ya, kita sambil diskusi, mungkin ada yang permasalahan yang sama, mungkin adminnya itu merangkap sebagai Japung ya, nanti alurnya seperti ini. Jadi kita bikin form perubahannya dulu. Nanti Mbak Widya akan ngasih ya lewat saya, mungkin nanti form perubahannya seperti apa. Oke, terima kasih sebentar dulu Mas, nanti yang lain lagi. Saya memang kami juga merasa masih banyak kekurangan, jadi di sinilah kita Mas. Halo Mas Bayu. Oh iya, lagi udah unmute. yang gimana? Udah di-mute ya? Silakan Bapak yang mau tadi dari mana tadi? Halo. Halo ya, silakan dari MTSN 1. Ya, Pak Amri Mas. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit bertanya kepada Mas. Sekarang ini kan masalah Japung ya Mas ya, jabatan fungsional ya Mas. Kemarin bulan Februari
saya sendiri kan sudah ikut apa itu Mas? Sudah ikut ujian refreshment itu. Jadi kebetulan ketika itu yang hadir 66 orang, seharusnya hadir 66 orang, yang hadir 55, tidak hadir 12 orang. Jadi kebetulan di sana di berita acara nomor 7, berita acara nomor 7 itu, nomor saya kan nomor 24 Mas. Nah, jadi yang saya tanyakan di sini Mas, bagaimana perkembangannya Mas? Apakah kalau saya dengar informasinya kabarnya udah ada yang keluar SK Japung ini khusus bagi yang PPSPM, apakah itu betul atau bagaimana ya? Kalau seandainya ada sesuatu yang kurang mungkin kami bersedia untuk melengkapinya mungkin ya Mas. Nah, sekian aja dulu Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Ini kan kemarin yang terkait pelatihan refreshment Simas Paten ya, PPSPM. Jadi kita mungkin bicara sedikit di luar Japung. Jadi sampai saat ini belum ada Pak. Jadi informasinya untuk rekrutmen istilahnya belum ada. Istilahnya kita nggak tahu ya dari mana. Mungkin tiap kementerian kan memiliki komposisi kebutuhan yang berbeda-beda itu Pak. Sama juga kemarin teman-teman di Kementerian Agama kan bertanya ini kenapa saya lulus, kenapa saya nggak lulus itu bukan menjadi ranahnya KPPN dan kita juga mencari informasinya, kualifikasinya seperti apa kemarin juga dapatkan gitu Pak. Maksudnya apa sih, kenapa sih si A, si B seperti beda gitu kan. Nah, itu yang sampai saat ini kita dari masing-masing KL itu belum mendapatkan gitu Pak. Tapi nanti coba pertanyaan Pak Am itu nanti coba kita itu lagi ya Pak ya, kita coba tanyakan apakah memang ada rekrutmen atau seperti apa gitu. Mungkin yang saat ini kita bahas adalah yang untuk yang udah Bapak Ibu yang ada di sini adalah yang udah pelantikan dulu Pak. Gitu. Yang udah pelantikan udah memang udah fix menjadi seorang jabatan fungsional gitu. Kedepannya seperti apa bedanya. Gimana Pak? Itu yang benda, Mas. Mas. Ya. Itu yang bendahara kemarin udah ganti kan? Itu kan udah Japung ya, nak? Ya. Yang bendahara kemarin kan? Udah Japung ya. Ya. Kalau yang PPSPM ini kapan itu Mas? Nah itu yang kita sampai sekarang belum mendapatkan informasi Pak. Nanti kita informasikan juga Pak ke pusat atau ke Kanwil ya, Kanwil kita. Apakah ada memang rekrutmen atau seperti apa gitu kan? Apa Pak? Ya, terima kasih banyak Mas. Jadi Pak, siap. Izin Mas, izin nanya Mas. Dari izin Mas. Siap. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Halo Mas. Ya, silakan Pak dari Kantor Pertanahan Kota ya. Iya Mas. Iya Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya Mas, kami memang sangat bingung dengan jabatan fungsional ini. Iya. Kami BPN semuanya penyetaraan Mas, termasuk saya, yaitu dilantik pada akhir Desember. Itu pada SK dibunyikan analis pengelolaan keuangan APBN pertama dengan angka kredit 137,5 Mas. Di bulan Aprilnya Mas, saya naik pangkat reguler dengan pangkat 3B. Itu untuk penginputannya nanti ada ngaruh nggak Mas jumlah angka kreditnya? Dengan golongan sebelumnya 3A dan adanya naik pangkat reguler 3B, itu ada perubahan angka kredit nggak Mas? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua Mas, dalam melakukan pekerjaan di SK Keuangan, kami kan sebagai PPSPM itu untuk poin angka kreditnya Mas, apakah itu masuk ke dalam penilaian angka kredit Mas? Itu Mas, terima kembalikan. Oke, terima kasih. Untuk angka kredit tadi dari itu ya, udah ditetapkan di situ. Ya. Tapi kalau yang tadi cari aturannya dulu.
Yang kedua dulu aja. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Angka kredit. Dia PPS. Angka kreditnya kan ditetapin kan? Iya, mungkin saya coba jawab ya Bu ya. Kemarin ini juga ada pertanyaan serupa ya. Nanti kita cari lagi dasar hukumnya. Tetapi ketika seorang pegawai itu ditetapkan menjadi jakung, itu dia kenaikan pangkatnya berdasarkan angka kredit, tidak lagi kenaikan pangkat reguler, begitu Ibu. Jadi tadi kan Ibu mengatakan bahwa di SK-nya dibunyikan angka kreditnya itu 137,5 ya Bu ya? Ya kalau nggak salah ya Bu. Nah, jadi mungkin saya tunjukkan aja ini ya, ini share screen. Nah, berarti Ibu di sini ya, ketika diangkat di akhir Desember dengan angka kredit 137,5. Iya. Nah, kalau Ibu sudah menjadi jakung, kalau yang saya pahami itu tidak bisa lagi naik pangkat reguler, tetapi naik pangkat dengan angka kredit. Nah, Ibu adalah PPSPM gitu ya Bu ya? Saya analis pengelola keuangan APBN Bu. Ya, tetapi tadi melaksanakan tugas PPSPM gitu ya? Jadi gini. Iya. Kemarin ya kalau Ibu juga ikuti di dalam jabatan fungsional bidang perbendaharaan negara ini ada yang namanya pemaketan tugas. Jadi ketika seorang itu menjalankan tugasnya, maka dia otomatis mendapatkan angka kredit. Nah, ini ketika dari 3A ke 3B itu kan untuk naik itu 50, tetapi karena Ibu sudah melaksanakan tugas itu diberikan angka kredit 137,5. Berarti Ibu karena melaksanakan tugas pemaketan akan mendapatkan angka kredit paket itu 12,5 angka kredit per tahun. Maka yang saya pahami Ibu bisa naik pangkatnya. Itu berarti setelah 1 tahun melaksanakan tugas dari sejak SK jabatan fungsional keluar. Begitu Ibu. Di kami pun banyak kasus yang pada periode misalnya April ini naik pangkat, tetapi karena sudah terangkat menjadi orang fungsional, maka kenaikan pangkatnya itu ditunda. Begitu Ibu. Jadi tidak bisa lagi naik pangkat reguler seperti fungsional umum atau pelaksana pegawai biasa. Jadi saya masih kurang paham Mbak, karena rentang waktu pengangkatan jakung saya dengan naik pangkat reguler 3B kan hanya 3 bulan. Tapi tapi yang lebih dahulu itu ini ya Bu ya, SK fungsional kan ya, yang lebih dahulu. Iya. Baik Bu, saya mau menambahkan dari jawaban Mbak Widya. Jadi itu kasusnya mungkin sama seperti saya Bu, saya diangkat menjadi jabatan fungsional di bulan Desember 2020. Iya. Tertanggal April 2021 seharusnya saya naik pangkat ke 2D. Tetapi jadinya kenaikan pangkat saya ditunda karena duluan diangkat menjadi jabatan fungsional di Desember 2020. Jadi status saya sampai sekarang masih 2C. Nah, kalau pertanyaan kami ke kantor pusat kemarin, memang aturan kenaikan pangkat itu, seorang pejabat fungsional dapat mengusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang ditetapkan sekarang dengan paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir, memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi tadi berdasarkan penjelasan Mbak Widya, Ibu harus mencapai angka kredit 12,5 dulu baru bisa naik pangkat ke 3B. Kalau Ibu bisa mencapai angka kredit 12,5 itu dalam tahun ini, Ibu bisa langsung mengajukan ke 3B-nya tanpa harus menunggu paling singkat 2 tahun, karena memang belum ada pengangkatan belum ada naik pangkat sejak pengangkatan menjadi jabatan fungsional. Jadi nanti misal tahun ini 12,5 angka kreditnya tercapai.
Ibu bisa ajukan naik 3B, kemudian 2 tahun lagi baru bisa masuk ke 3C-nya lagi gitu. Jadi memang harusnya itu tidak naik pangkat 3B-nya harusnya ditunda seperti itu, Bu. Tapi SK udah di tangan Mbak Tioma. SK 3B-nya udah di tangan gitu. Nah, itu yang Mungkin dikonsultasikan ke coba dikonsultasikan ke Kanwil. Iya, ke Kanwil. Kanwil DJPB, Mbak. Kanwil Pertanahan. Oh, Kanwil Pertahanannya. Oke. Takutnya nanti Iya, Mbak. kita jadinya ada kesalahan kan, harusnya daripada mengganti karena udah terlanjur naik pangkat, mending Nanti jelas-jelas dulu aja. Takutnya nanti ada pembatalan, habis itu pengembalian, Mbak, kan itu yang jadi masalah kan itu. Sebenarnya kita juga seneng aja gitu kan kalau naik pangkat gitu kan ya. Kita Iya, Mas, itulah masalahnya, dilema kami. mungkin dikonsultasikan ke Kanwil Pertanahan, mungkin di kepegawaian ya, Mbak ya. Jadi gimana ini Baik, Mas. Desember seperti ini, tapi di April seperti ini. Jangan sampai, pokoknya kita di sini berharap nggak ada yang dirugikan itu Bapak Ibu yang menjabat jabatan fungsional gitu kan. Jadi Kan idealnya kan transisi gitu, Mas, hanya batas 3 bulan gitu. masalahnya Transisi kami dari Japung penyetaraan gitu. ya, permasalahannya itu Mbak Tioma ini sama persis dengan kondisinya di Pertanahan. Jadi dia seharusnya April ini naik pangkat, karena dia Japung di Desember dia nggak jadi naik pangkat itu. Sementara teman-teman yang lain nggak mengikuti ya naik pangkat gitu kan. Nah, gitu. Biasanya kan aturan itu kan gantian gitu kan, biasanya setelah beberapa bulan baru nanti gitu. Nah, yang kita khawatirkan itu sih. Ya, Mas. Jadi mungkin condongnya saya itunya dikonsultasikan dulu lah seperti apa gitu. Apa dicabut untuk SK-nya atau yang seperti apa gitu aturannya gitu kan. Cuman ya kalau di kami memang seperti itu kemarin, aturannya memang ketika dia diangkat maka perhitungan kenaikan pangkatnya ya berdasarkan angka kredit lagi. Gimana, Mak? Baik, Mas. Kasih, Mas. Nanti disampaikan ya. Ya, Mas, makasih, Mas. Kita pengennya langsung lah 3B, habis itu ngitung angka kredit. Kita pengennya kayak gitu, jadi biar cepat nanti. Silakan lain yang mungkin kita diskusi ya di sini ya. Tadi ada Lendra Novita tapi dokumennya. Tim penilai lagi gimana, Bu? Enggak. Oh, minta namanya itu ya. Itu udah diputuskan ya, misalkan. Coba. Gunakan untuk memutuskan aja berarti Pak. Kita kasih tahu dulu. Halo Mas. Iya, silakan. Mas, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Oke, ya, silakan. Nah, pertanyaannya bukan. Silakan. Ini mohon penjelasan lagi Mas. Ya. Ketika kita dapat informasi batas waktu pengajuan DUPA gitu Mas ya. Paling lambat tanggal 7 Juli. Ya gitu ya Mas ya. Nah, kita ini pengen penjelasan ini lagi Mas. Maksudnya sejauh mana kewajiban kita untuk menginput DUPA ini Mas. Masalahnya begini Mas. Kita pelantikan tanggal 1 April. Dan TMT-nya 1 April 2021. SK-nya baru kita terima tanggal 25 Mei 2021. Sekarang baru Juni. Jadi dalam rentang waktu sebulan atau 2 bulan ini, kita kayaknya masih dalam meraba-raba gitu. Belum maksimal untuk melaksanakan kegiatan terkait jabatan fungsional kita, gitu. Analis pengelolaan keuangan APBN. Sementara sebelum April, pekerjaan kita itu terkait dengan jabatan fungsional umum. Jadi memang agak berubah gitu. Jadi sejauh mana kewajiban kita untuk menginput DUPA ini gitu Mas, sampai tanggal 7 Juli ini. Seandainya tidak terpenuhi bagaimana? Gitu. Apalagi kita terikat dengan aplikasi e-Japung. Juga kita masih dalam tahap
mempelajarinya gitu. Jadi mohon penjelasan lagi mungkin Mas. Jadi terima kasih Pak. Belum lagi kita nanti menyiapkan bahan-bahannya. Nah, jadi kayaknya masih banyak itu yang perlu kita persiapkan dan kita pelajari gitu. Jadi mungkin kita mohon penjelasan lagi mengenai timeline waktu pengajuan upah ini gitu Mas. Terima kasih Mas. Baik, oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Bayu. Mungkin kita bentar. Boleh kita bertanya Pak Bayu? Pak Bayu? Dari Kemenak Kabupaten Solo. Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Ya, saya analis kepegawaian ini terkait dengan masalah proses penetapan angka kredit jabatan fungsional, baik itu analis keuangan maupun itu pranata keuangan APBN. Jadi yang pertama yang ingin kami tanyakan, untuk juklak tentang penetapan angka kredit atau penghitungan angka kredit jabatan fungsional ini kita belum menerima sehingga dapat dipelajari gimana prosesnya. Kemudian yang kedua, wewenang dari masing-masing satker ini siapa yang menetapkan angka kreditnya, Paknya itu. Kalau umpamanya di lingkungan Kementerian Agama, tentu prosesnya itu langsung ke Kanwil. Kalau nanti untuk golongan 3C, 3D, itu kan beda pula sesuai dengan pembinaan. Kalau itu kepegawaian, itu kan BKN. Kalau itu perencana, itu kan Menpan. Bapenas. Anak kalau untuk keuangan ini, atau pranata keuangan atau analis keuangan ini, siapa yang punya kewenangan untuk menetapkan Paknya ini, Pak. Nah, kemudian rentang waktu, sepanjang saya ketahui dari perubahan jabatan ASN yang dialihkan dari pelaksana menjadi jabatan fungsional, biasanya semenjak itu ditetapkan dari jabatannya itu rentang waktunya 1 tahun. Baru bisa diajukan untuk kenaikan pangkatnya karena dia harus memenuhi angka kredit walaupun dalam impasinya itu belum sampai kepada batas ketentuan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki. Itu 1 tahun, bukan 2 bulan. Sebab dilantik itu 1 April, nanti Paknya itu untuk kenaikan pangkat 1 Oktober 2021, Paknya itu 1 Juli. Jadi tidak mungkin itu dalam jangka waktu 3 bulan ditetapkan Paknya itu. Dimohon penjelasan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang pertama nih, yang pertama ini, yang Pak Hafiz. Itu Pak Hafiz tadi Mas. Yang pertama. Yang timeline. Iya, yang pertama kan. Iya. Ya, jadi mungkin ini ya kita tadi pertanyaannya tentang perjelas mengenai timeline gitu ya Bapak Ibu. Karena dasarnya kita terkait penilaian angka kredit jabatan fungsional bidang perbendaharaan ini adalah per 26 tahun 2020. Jadi kita mengacu ke per 26. Nah, di dalam pasal 19 itu pasal 19 adalah tentang periode pengumpulan, penilaian, dan penetapan angka kredit. Dalam acara sosialisasi kemarin itu Bapak Ibu sudah dapat ya materi semuanya, dan juga tentang per 26 itu juga sudah dibagikan atau di-share. Nah, untuk pengumpulan angka kredit periode pertama, yaitu angka kredit yang diperoleh atas kegiatan bulan Januari tahun bersangkutan sampai dengan bulan Juni tahun bersangkutan. Itu periode pertama, yang itu menjadi paling lambat tanggal 7 Juli tahun bersangkutan. Nah, karena sistem penilaiannya itu sistemnya adalah periodik gitu. Kemarin juga banyak pertanyaan bagaimana kalau kita belum mengajukan karena ini masih baru gitu, apakah itu hangus? Nah, karena periodik, maka sesuai aturan per 26 ini memang akan hangus gitu Bapak Ibu. Jadi harus diajukan paling lambat 7 Juli.
tahun bersangkutan untuk periode pertama. Waktu penyampaiannya, yang tanggal 7 Juli itu adalah penyampaian usulan angka kredit periode pertama. Waktu penyampaian usulan DUPAK ditentukan periode pertama itu 10 Juli. Disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Juli. Nah, setelah penyampaian usulan DUPAK, tahapan selanjutnya waktu pelaksanaan sidang pleno. Sidang pleno pertama paling lambat 20 Juli. 20 Juli. Sampai ke waktu penetapan angka kredit paling lambat 25 Juli. Nah, kalau terkait timeline begitu. Dan kalau dalam per 26 ini memang yang bisa diakui itu adalah Januari sampai bulan Juni. Tetapi karena SK-nya baru diterima di bulan April, maka yang diakui itu memang adalah dari sejak SK diterima. Yang Bapak Ibu laksanakan di pada saat SK belum diterima gitu ya, Januari, Februari, Maret, padahal melaksanakan tugas seorang jakpro. Itulah mungkin yang diperhitungkan di dalam yang angka kredit pertama. Begitu Bapak Ibu. Jadi semestinya Bapak Ibu tidak rugi walaupun seolah-olah tidak bisa mengajukan DUPAK gitu. Tetapi itu masuk ke perhitungan angka kredit yang diberikan di pertama. Mungkin itu. Kenapa deh? Angka kredit setahunnya nanti dihitung gitu. Gimana ya? Gimana? Lanjut jawab dulu yang Mas. Halo. Halo, ya silakan. Berarti segala kegiatan yang berkaitan dengan jabatan fungsional kita pada periode April, Mei, Juni, kalau tidak kita ajukan berarti tidak diakui lagi berarti ya, Mas? Iya, tidak diakui, menjadi hangus, makanya harus mengajukan. Oke, jadi bagaimana dengan jabatan sebagai PPK itu? Karena kita penetapan SK-nya mulai per tahun, per Januari. Maksudnya gimana? Ini apa tugas pokoknya sebagai PPK gitu ya? Ya betul. Tapi fungsionalnya sebagai apa, Mas? Fungsionalnya APK. APK APBN. APK APBN. Katanya dia dianggap kredit APK tuh. Tapi kan dia APK, tapi melaksanakan kredit sebagai apa? PPK. Sebagai PPK. Ya, berarti dia bisa dapat yang angka kredit paket. Jadi begini Bapak Ibu, kalau yang sesuai materi kita itu tugas yang Bapak laksanakan sebagai PPK itu bisa diperhitungkan sebagai angka kredit, bahkan bisa masuk ke angka kredit pemaketan tugas. Begitu, Pak. Jadi walaupun belum kita input periode ini. Iya, kalau bisa nanti. Kalau yang paket itu dia cukup menginput SK gitu kemarin kan, sudah dijelaskan di hari kemarin gitu. Kalau yang paket, tetapi kalau ingin penambahan yang tidak non paket dan dapat angka kredit lebih tinggi, barulah diusulkan tugas-tugas lainnya. Seandainya tidak terinput bagaimana yang periode sampai Juni ini? Karena kita terkendala pada aplikasi tadi. Seandainya. Kalau penginputan tetap harus dilakukan, Pak. Apalagi yang melengkapi profil, tahapan-tahapan itu tetap harus dilalui gitu. Karena itu yang nanti menjadi dasar di sidang pleno dan penetapan angka kredit. Maksudnya yang penetapan sebagai PPK tadi maksudnya. Kalau nanti seandainya karena kendala aplikasi tidak sempat terinput pada batas waktu yang ditentukan itu nanti gimana? Kendala aplikasi nanti kita sampaikan. Kalau kendala aplikasi mungkin dikomunikasikan aja ya Pak ya, apa kendalanya. Jadi sampai batas waktu itu semuanya bisa terinput agar Bapak juga tidak dirugikan. Pokoknya kalau terkait kendalanya aplikasi nanti disampaikan aja, jangan sampai diam kan, nanti ketika mendekati hari H
masalah gitu kan. Jadi biar kita ada waktu juga waktu menyampaikan permasalahannya. Satu lagi tadi ya Kak. Coba. Apa tuh? Yang apa? Yang Kemenang Kabupaten. Apa? Yang Kemenang Kabupaten. Apa pertanyaannya? Siapa? Apa pertanyaannya? Hah? Soalnya tadi kayak menjelaskan. Nggak ada. Kakak nggak ingat? Tema ingat nggak? Aku ingat tuh cuma dibilang, Oh, iya. saya takut kan dia kembali ke atas. Oh, Jangan dapat mobil bupak. ini ya, angka kredit tuh kok periodenya semesteran gitu ya, bukannya kenaikan pangkat itu nggak bisa semesteran gitu ya. Jadi bukan pangkat, tapi kalau misalnya Juli ini untuk naikkan pangkat Oktober, nah dalam 2 bulan Terus yang ngecek polisi ngecek Pak. Tadi ada juga ya pertanyaan dari Kemenang Kabupaten Solok. Ini dikoreksi ya Pak kalau saya salah nangkap gitu pertanyaannya. Jadi kan tadi kenapa ini periode untuk pengusulan angka kredit padahal baru diangkat berapa bulan, sedangkan sebenarnya untuk kenaikan pangkat gitu ada periodenya Oktober gitu atau setelah 1 tahun atau ini. Nah sebenarnya jadi periode yang kita maksud sekarang dalam FGD ini periode untuk pengusulan angka kredit yang nantinya bisa jadi perhitungan ke kenaikan pangkat. Jadi memang belum untuk kenaikan pangkat, tetapi diusulkan Bapak Ibu kumpulkan ketika dia sudah cukup. Nah, tadi kan ada ya untuk dari 2C ke 2D berapa butuh angka kreditnya, dan itu bertahap gitu per periode diusulkan. Kalau dia sudah cukup barulah nanti menjadi bekal Bapak Ibu naik pangkat begitu Pak. Oke, itu ya dari buat Pak Yulmi ya dari Kemenang Kabupaten ya. Jadi tujuannya bukan untuk naik pangkat sekarang gitu, tapi untuk menetapkan angka kreditnya gitu kan, mengumpulkan gitu. Kan gini Mas, diusulkan dulu, nanti kalau sudah cukup baru gitu ya. Lanjutin yang resmi. ada yang rasanya Hardes. Ya, silakan Pak, yang resen Pak Muhardes dari MTS 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Mbak, Mas, sebelumnya saya minta maaf karena dari tadi mungkin jaringan kami kurang bagus, jadi nggak sempat secara maksimal mendengar materi yang Mbak atau Mas sampaikan tadi. Jadi di sini yang ingin kami sampaikan, pertama masalah Ejafung ini, alhamdulillah kami juga sudah dilantik atau lulus jadi peranata keuangan. Cuman yang jadi masalah di sini sampai sekarang
SK saya itu belum sampai ke tangan gitu. Mungkin tah nyangkut di jalan, tah nyangkut di mana nggak tahu gitu. Jadi secara apa namanya? Jadi untuk mengupdate aplikasi Ejafung itu tentu saya belum bisa gitu. Dari mana saya tahu angka kredit awal saya gitu kan, kemudian tanggal berapa ditetapkan gitu. Jadi apakah tidak akan mempengaruhi nanti ke penghitungan angka kredit saya nanti, Mas? Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Selamat. Oke Pak Muhaddas, ini kan Bapak kan udah diangkat tuh Pak. Nah itu hard copy-nya ya yang belum sampai, apa soft copy-nya udah ada Pak? Atau sama sekali? Iya, benar-benar. Iya, cuman saya sendiri yang belum sampai, Mas. Kalau yang lain alhamdulillah udah keluar gitu kan, udah sampai ke tangan masing-masing gitu. Soft copy-nya ada tadi Pak? Nggak ada juga Pak ya? Belum ada. Memang belum sampai. Cuman yang secara kolektif global yang keseluruhan di Indonesia udah ada nama kita. Kemudian udah diikuti juga apa namanya tuh pelantikan secara apanya dulu gitu. Secara daring. Tapi di SK kolektif itu ada Pak angka kredit ataupun menunjukkan yang lainnya gitu sebagai kalau yang angka kreditnya ada berapa? 270 kalau nggak salah. Cuman nanti kan kalau seandainya masih lama sampai ke tangan gitu, kira-kira tentu kita nggak bisa mengupdate istilahnya profil apa segala macam untuk diinput ke aplikasi Ejafung itu, Mas. Kalau SK kolektif itu ada poin angka kredit pertamanya, memungkinkan nggak Pak kalau pakai data itu dulu gitu, biar Bapak nggak rugi nih nanti takut periodenya terlewat gitu. Kira-kira bisa nggak Mbak? Soalnya mungkin karena belum saya itu kali masalah aplikasinya itu gitu kan. Mana tahu gitu di situ ada nggak? Kan kalau nggak salah ada diminta nomor juga gitu, nomor SK, tanggal SK gitu. Kalau yang secara pribadi tentu kan berbeda-beda nomornya dengan ya kawan-kawan yang lain gitu. Kalau secara kolektif memang sama nomornya gitu kan. Kalau iya sih Pak, cuma mungkin karena kendalanya itu teman-teman yang lain sudah menerima, mungkin di nomor SK-nya SK kolektif itu aja yang dimasukkan sementara sementara dimasukkan dulu SK kolektif sambil dikoordinasikan sama bidang kepegawaiannya mungkin agar karena teman-temannya sudah terima gitu. Iya. Nomor SK kolektif aja Pak yang dimasukkan Pak. Oke. Jadi nanti kan ada dimintanya itu Mas, apa namanya upload apa itu SK itu, gimana itu? Masih bisa di scan yang secara yang kolektif itu? Boleh kalau memang sampai saat ini belum ada datanya, sementara diminta Pak ya. Jadi kalau menurut saya mending SK kolektif itu aja Bapak masukin, nanti Bapak berikan tanda untuk yang di penamaan Bapak itu. Nggak masalah sih. Oke. Kalau untuk Oke, ya udah. Makasih ya Mas. Kenapa? Jadi mungkin Bapak Ibu output dari pertemuan kita hari ini nanti segera kita minta data nama-nama yang akan menjadi yang akan dimasukkan dalam SK tim penilai sama admin satker gitu. Ya. Admin satker yang pertama dengan catatan admin satkernya memang sama ya dengan Ejafung, jadi mau nggak mau Bapak Ibu harus melakukan perubahan. Tapi kalau adminnya memang berbeda dengan pejabat fungsionalnya nggak masalah. Tapi kalau antara admin dengan si pejabat fungsionalnya sama, maka Bapak Ibu harus melakukan perubahan. Oke, langkah pertama itu. Langkah kedua nanti kita minta data terkait nama tim penilai yang akan kita masukkan ke dalam tim penilai Bapak Ibu, yaitu pejabat pengelola SDM atau kepegawaian, dan juga data Bapak Ibu secara detail termasuk angka kredit dan juga
sebagai PK atau APK APBN nanti. Formatnya bebas saja, maksudnya Excel-nya nama gitu kan. Soalnya di kita listnya secara detailnya itu nggak ada gitu kan, karena memang setiap kan itu yang mengeluarkan SK-nya kan tiap kementerian lembaga masing-masing. Atau kalau enggak nanti di WA aja lah ke saya nanti. Saya si A dari Satker ini sebagai PK ini ahli muda. Syukur-syukur kalau ada pendukungnya kayak SK gitu ya Mas ya. Nah, kalau ada lebih bagus lagi ada SK pendukungnya gitu kan. Kemarin sih udah ada beberapa yang ke saya gitu kan dikirim. Cuman kalau yang belum mungkin dikirim aja WA-nya. Sama nanti tetapin pejabat penilainya siapa yang mau dimasukkan. Sesuai dengan tadi yang di-share sama Mbak Widya kan di SK-nya kan harus ada pejabat SDM atau kepegawaian gitu. Silakan Mbak Ibu yang masih ada pertanyaan. Karena memang ini kan hal yang baru ya, benar-benar baru, jadi banyak hal yang memang di kita sendiri juga nanti kita teruskan gitu, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum bisa kami jawab ya secara tuntas, nanti kita sampaikan. Karena memang lihat kemarin ya acara waktu di sosialisasi di Kanwil pun masih banyak itu pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya masih menunggu gitu kan, maksudnya belum fix gitu kan, jadi masih kita teruskan ke pusat atau yang lebih berkepentingan. Cuman yang pasti saat ini Bapak Ibu menyiapkan apa yang tadi sudah kita sampaikan, adminnya pastiin kalau memang adminnya berbeda nggak masalah, tapi kalau adminnya sama maka Bapak Ibu harus melakukan perubahan agar berbeda antara admin dengan pejabat fungsional. Selanjutnya data diri Bapak Ibu sebagai apa PK atau APK, dan yang terakhir nanti nama pejabat pengelola SDM dan juga kepegawaian yang akan kita masukkan ke dalam SK tim penilai. Nah, itu dulu. Nanti mungkin lancar selanjutnya mungkin kita mulai teknisnya di aplikasi seperti apa. Bapak Ibu, kalau untuk pengusahaan angka kredit kan terakhir 7 Juli, tetapi untuk SK itu sendiri kita diminta dari kantor pusat itu sudah ada pada tanggal 28 Juni. Jadi karena waktunya ringkas sekali gitu ya, sangat pendek, jadi mohon untuk segera gitu Bapak Ibu menyampaikan ke kita data-data tim penilai dari Satkernya, dari admin Satkernya, biar tidak nanti pada saat diminta oleh kantor pusat kita sudah punya gitu, SK tim penilai. Jadi karena akan disusun maksimal 28 Juni, mungkin kita kita sepakati besok Mas. Kita sepakati mungkin ya maksimal kita kasih, mungkin kita sepakati aja paling lambat itu hari Jumat sudah masuk semua nama-namanya di KPPN gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan di kantornya masing-masing agar hari Jumat itu sudah fix gitu. Karena tanggal 28 itu hari Senin. Ya, gimana Bapak Ibu ya, kita hari Jumat fix ya, data-datanya bisa kita terima ya Bapak Ibu semuanya ya, yang ya semuanya lah data secara lengkap ya. Misalnya siapa yang akan diusulkan sebagai penilai, pejabat SDM ataupun kepegawaian, pejabat pengusul juga. Katanya minimal pengusul. Yang itu aja di slide tadi aja coba tampilkan.
Jadi datanya itu nggak ada formatnya, jadi yang penting ada gitu. Kita kalau bisa hari ini ataupun besok lebih bagus gitu. Saya yang bikin SK nanti dari KPPN. Cuman kan kita nggak tahu nanti nama-nama yang kita masukkan ke dalam SK tersebut siapa gitu. Nah, kita butuh data dari Bapak Ibu. Gitu. Namanya, jabatan, mungkin pangkat, golongan seperti itu kan ya. Ya, ini yang ini ya, jadi minimal itu Bapak Ibu sampaikan untuk admin satker, pejabat pengusul, sama penilai gitu. Karena sampai ke sidang pleno itu waktunya juga singkat, jadi dipastikan anggota tim penilainya itu memadai gitu. Jadi kalau bisa dari kriteria-kriteria yang bisa dimasukkan ke tim penilai itu dimaksimalkan. Untuk pengiriman data tadi apa nggak dibawa format? Formatnya sebenarnya nggak ada sih Pak, cuman bentuk Excel aja, kita butuh nama. Tapi kalau memang butuh ya nanti bikin aja ya, kita bikin nanti kita Ya, tinggal isi Bapak Ibu nanti nama siapa yang biarin. Itu gimana? Cukup 1 orang per satker. Oh, kalau satu orang per satker. Kalau untuk jumlah itu bukan 1 orang, jadi sesuai dengan ini dari ini yang penulis apa tim penilai itu mana tadi ya? Jadi tapi ini, nah ini belum muncul ya Mas? Oh stop ya, nah, belum muncul. Nah ini untuk penilai. Nah untuk penilai yang Pranata yang PK, ya? Yang PK. Nah anggota timnya ini. Nah karena apa? Biar maksimal gitu, diharapkan Bapak Ibu itu juga mengusulkan dengan jumlah yang cukup memadai gitu. Jadi nanti susunannya bisa optimal. Sedangkan untuk user Jafung itu ada 3 tadi ya, kan yang Jafung, sebagai Jafung, admin satker, dan pejabat pengusul. Nah, minimal itu. Nanti karena tadi ada permintaan kita seragamkan format dari KPPN, kita usahakan ya, biar seragam dan memudahkan juga dari Bapak Ibu. Ya, untuk user dan password Jafung dapat dari mana? Jadi ini pengajuannya ke KPPN. Beberapa saya dulu untuk ini udah penetapan belum? Penetapan atau pelantikan sebagai pejabat fungsional gitu. Tapi katanya admin satker, Mas. Kita cuma bentukin admin satker. Kita admin ya. Berarti admin satkernya yang ke. Iya. Jadi kalau untuk aplikasi Jafung nanti ajukan aja admin satker, nanti admin satker yang bikin user untuk admin Jafungnya seperti itu. Nanti formatnya kita kasih ya, di WA aja nanti bisa kita kirim. Mas Pur.
Tinggal stempelnya. Niis kapai kini. Tapi sih aku ke rumah. Mungkin ini ya perlu diingatkan lagi Bapak Ibu kalau untuk yang APK analis pengelolaan keuangan itu penilainya nanti dari Kanwil DJPB. Jadi untuk yang PK saja nanti yang kita susun SK tim penilainya di KPPN. Ya. Silakan Bapak yang masih ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin kita cukupkan, nanti bisa via WA ya, WA atau mungkin langsung ke KPPN kalau masih ada. Oke, materinya yang itu tadi. Bitly itu aja Kak. Link yang tadi aja. Katanya Bitly itu nggak boleh diakses umum. Oh gitu, oke nanti coba ya. Share itunya kita share lah. Kita buat Bitly baru aja Kak. Oh iya. Nah, nanti kita bikinkan Bitly-nya atau Pak Hafiz ya, nanti bisa diunduh nanti di forum nanti. Atau kita mau sekarang aja? Ada ya? Ada sih. Ini kan maksudnya Mas? Iya. Maksudnya itu yang boleh. presentasi. Udah hapus yang halaman Bitly-nya? Ya udah kirim di chat aja ya. Oke, materinya Sama yang ini ya, Juknis kali. Juknis kali ya. Ini PKA. kalau itunya nggak dikasih ada. Perbilan. Itu ada cap 26. Kenapa Dek? Cap 26 tuh. Per 26. Kayaknya ini deh. Nggak ada di flash disk nih.
Per 26 masih loading ya? Materi kita sampaikan di chat ya Bapak Ibu, yang mungkin bisa diunduh nanti secara mandiri di dalam sedikit dipahami, dipelajari, nanti kita sama-sama. Kalau memang dibutuhkan waktu untuk FGD lagi, kita FGD-kan. Tapi kalau memang udah paham ya, kami berharap juga kita semua juga memahami gitu kan. Sama-sama. Belum ya, Den? Atau dia ambil itu Mas? Saya udah nggak berarti ngomong. Udah. Ambil di PC. Nggak usah ya? Nah, lagi apa? Oke, materinya udah kita share ya Bapak Ibu ya, silakan diunduh ya. Mati itu suaranya. Kawit suaranya lihat nggak? Enggak. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau diskusi ya kita ya terkait dengan materi kita hari ini, kegiatan FGD, bisa kita diskusikan. Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan ya untuk sementara sampai hari ini. Kami berharap data-data tadi itu nanti di tanggal 25 ya, hari Jumat sudah kita terima semuanya. Untuk formatnya mungkin nanti coba kita buatkan secara sederhana apa yang harus Bapak Ibu isi. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan terkait dengan kegiatan FGD Ejafung kita hari ini. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu ya kegiatan kita sampai siang ini. Untuk materi silakan Bapak Ibu unduh secara mandiri ya di chat. Oke. Mungkin untuk yang terakhir terakhir kita mungkin yang kita ucapkan terima kasih atas antusias Bapak Ibu mengikuti kegiatan FGD kita kali ini. Kami juga memahami bahwa dalam kegiatan FGD Ejafung ini masih banyak
kekurangan dan juga belum optimal ya, karena memang hal yang benar-benar baru. Kami mengharapkan Bapak Ibu dan kita semua selalu koordinasi ya, karena memang ada timeline yang sudah ditetapkan oleh pusat, sementara dukungan kita juga masih hal-hal yang masih harus kita follow up lagi, kita tanyakan ke pusat terkait hal-hal yang memang belum bisa kita selesaikan pada kegiatan FGD kali ini. Namun harapannya kami mengharapkan semua Bapak Ibu, baik itu pejabat fungsional ataupun pejabat yang nantinya diusulkan sebagai penilai, mempelajari kembali terkait materi-materi yang sudah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, kami mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam penyampaian kami ada salah ataupun mungkin itu bukan kesengajaan ya. Kami dari narasumber, saya sendiri sama Mbak Tioma juga Mbak Widya, mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin kita lanjut di chat atau di WA grup satuan kerja. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.